Berarti kegiatannya apa saja sih ISPO ini selain foto-fotoan tadi? Karena basicnya di ISPO itu lebih dominan ke profesi ya, lebih dominan ke di bidang wedding. Nggak boleh yang namanya hobi itu cuma sekedar hobi, tapi harus menghasilkan malah jadi profesi ya. Iya betul. Aktivitas manusia kita potret dalam sebuah gambar yang di dalamnya mengandung beberapa unsur cerita. Foto yang bagus dan punya bercerita. Ya. Dari mulai angle-nya harus pas, komposisi fotonya, ngisi framing-nya juga harus pas. Karena model nggak harus cantik, nggak perlu ganteng juga. Yang penting punya karakter gitu kan. Sahabat CMN, sobat Jadi Begini Podcast, sahabat juga teman-teman di Jadi Begini Podcast, ketemu lagi dengan saya Mang Udung di Jadi Begini Podcast. Sobat JBP atau Jadi Begini Podcast, belakangan ini di masyarakat kita begitu maraknya komunitas-komunitas hobi yang tentu saja berkaitan dengan digital. Di anak muda biasanya sih sudah akrab dengan menggunakan kamera. Yang paling gampang itu adalah kamera dari HP atau video, bahkan bikin TikTok dan sebagainya itu udah menggunakan foto dan video. Tapi untuk lebih profesionalnya tentu ada alat yang khusus digunakan. Dan untuk membahas lebih jauh tentang kamera dan fotografi dan videografi, di depan saya sudah ada siapa nih? Kang Derian Saturhamu. Oke. Ini teman saya udah lama nih. Tepuk tangan buat Kang Deri. Ya. Dari ISPO. Iya. ISPO itu Ikatan Silaturahmi Foto Video. Foto Video. Iya betul. Maksudnya foto juga video. Iya. Bukan berarti foto dan foto yang Dibuat video. Bukan. Iya, beda. Oh. Iya. Jadi foto dan foto dan video. Oke. Jadi Ikatan Silaturahmi Foto dan Video, ya, foto dan video. Purwakarta tentunya. Komunitas ya. Ya, betul. Penghobi fotografi dan video. Berarti ada anggotanya dong, banyak kan? Ada, alhamdulillah kita ada sekitar 95 anggota yang terdaftar. Cuman yang aktifnya namanya juga komunitas. Mungkin ada kesibukannya masing-masing. Ya begitulah hukum alam. Tapi artinya udah banyak teman-teman. Alhamdulillah, antusiasnya udah banyak. Sudah lama nih ISPO? Alhamdulillah ISPO sendiri itu berdiri sejak tahun 2017 berarti sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun Cukup yang lah lalu. ya. Cukup lah. Jadi anggotanya udah banyak juga. Akang ini termasuk? Saya kebetulan sekretarisnya di ISPO. Sekretarisnya di ISPO. Jadi perlu ya komunitas ini juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Iya. Ada keuangan yang mengalir di sana? Ada, tentunya. Berarti kegiatannya apa saja sih ISPO ini selain foto-fotoan tadi? Kegiatannya selain foto video ya. Karena basicnya di ISPO itu lebih dominan ke profesi ya, profesi foto dan video profesi. Iya, lebih ke profesi dia para pekerja foto video, pekerja seniman di foto video, yang dimana basicnya itu lebih dominan ke di bidang wedding, perweddingan, pernikahan, prewedding, wedding resepsi, wedding akad, itu lebih dominan para profesi di sana. Selain itu tapi banyak juga ya. Selain di situ juga ada beberapa penghobi, ada yang di sisi landscape, natural, foto alam gitu kan, foto model juga ada, foto produk pun ada di sana. Iklan-iklan kayak gitu? Iklan juga ada. Tapi lebih ke profesinya. Iya, profesinya di wedding ya. Lebih banyak dari wedding. Mulai pre-wedding aya namun rek kawin teh nya teu da. Mun hayang beda teh kudu aya aja lah pre-wedding. Malah mah bukan hanya foto sekarang mah ya, bentuknya lebih ke slide video seperti gitu ya, keren ya. Betul. Video-video pendek lah, teaser video gitu. pendek ya. Sudah sering ya Akang termasuk ya, di wedding itu. Alhamdulillah ada sering. Saya udah lama saya masih kalau barangkali mungkin lagi. Enggak, selain pre-wedding itu pra-wedding ada selain ya? Pra-wedding, after wedding. Merayakan pernikahan 25 tahun, 50 tahun bisa ya? Golden memories gitu. Golden memories. Saya mau lah nanti. Terus kebetulan ketika setelah wedding, kalau si klien itu puas, mereka minta kembali untuk foto maternity biasanya. Foto hamil lagi besar-besarnya itu di momen si bayi sebelum keluar dan setelah keluar.
ada juga di situ. Jadi memang berkaitan ku zaman aya namanya fotografi videografi itu sangat dibutuhkan sekali orang-orang, termasuk dari wedding sampai maternity sampai mungkin foto keluarga dan sebagainya. Iya, karena di foto sendiri kan itu momen dokumen yang paling penting sebenarnya kalau di wedding. Kalau untuk tenda, dekorasi, musik dan lain-lain mungkin kan itu memeriahkan di hari pernikahan. Kalau dokumentasi wedding kan bisa dilihat oleh anak, cucu, kakek, cicit dan lain-lainnya. Jadi terkenang lah, bukan hanya di hari H saja. Jadi di saat-saat aya masalah kitanya mas pas sehat. Bukaannya itu jadi pohon deui jadi akur deui gitu aja. Jadi dokumentasi pernikahan itu perlu sekali ya. Nah, kalau mengikuti tadi ke profesi sebagai foto khusus di prewedding, tentu itu juga kan ada masa-masanya ya, ada nikah teh geningan aya waktu nikahnya. Di saat-saat lagi tidak ada job di wedding, biasanya suka kegiatan lain gitu apa aja sih? Paling kita nyari klien untuk dari sekolahan gitu kan, foto grup, foto perusahaan seperti itu, foto travel juga bisa. Terus tadi anggotanya kan udah banyak. Itu rata-rata teman-teman dari anak sekolah atau semua profesi ada di sana sih? Lebih dominan sih karena profesi ya. Karena setelah sekolah sih anak-anak udah lanjut. Memang masa kerja sih. Oh, masa kerja. Tapi ada juga beberapa anggota ISPO yang masih sekolah karena mereka penghobi. Dari hobi setelah diasah kembali wah minatnya jadi profesi gitu. Jadi hobi jadi profesi bisa di situ. Harus dong. Zaman sekarang nggak boleh yang namanya hobi itu cuman sekedar hobi, tapi harus menghasilkan malah jadi profesi ya. Iya betul. Berarti di sana ada semacam namanya berbagi ilmu, sharing dan sebagainya. Akang sebagai mentornya di situ. Ada ya, berarti teknik-teknik gitu. Ada. Jadi di sela-sela ada job gitu kan ngobrol-ngobrol bagaimana teknik teknik fotografi, teknik dari mulai teknik dasar sampai teknik lighting, teknik editing dia untuk proses akhir ya. Itu ada. Nanti kita kan di sana biasanya ada pertemuan sebulan sekali. Nah, di situ kita dibukaan sharing session untuk seluruh anggota ISPO. Karena kan di hari biasa mereka fokus bekerja aja, mungkin sebulan sekali bisa menyempatkan waktu untuk sharing session di situ. Nanti kita konsepnya mau apa nih? Kita ajakin model, kita kerjasama dengan model, dengan MUA juga mungkin beberapa suka ada aja yang ikut. Saya ikut dong gitu. Saya mau support nih sekalian, saya explore make up saya ke model. Nanti kita dokumentasikan di situ, dimulai dari konsepnya apa, cara fotonya seperti apa, angle dan lain-lainnya seperti apa, seperti itu. Jadi keuntungannya seorang fotografer itu satu paket dengan make up artist, dengan penyelenggara kegiatan itu butuh ya ke kita. Kita lagi santai-santai juga bisa datang tepuguh-puguhnya jawabannya. Benar. Jadi itu ya salah satu kegiatannya di luar ngejob tadi itu ada sharing-sharing teknik-teknik fotografi, sharing session. Terus ada foto-foto, kalau saya lihat sih di kita nih ya di Situbondo tuh atau di kota-kota lain lagi jalan-jalan gitu, lihat yang di jalan tuh foto-foto. Begitu juga nggak sih? Teman-teman di Expo ada. Ya. Karena itu kan masuknya kategori human interest kalau nggak salah ya. Itu human interest, aktivitas manusia yang original. Jadi momen-momen yang dapat, kan foto itu sebuah cerita gitu kan. Aktivitas manusia kita potret dalam sebuah gambar yang di dalamnya mengandung beberapa unsur cerita. Jadi bercerita lewat gambar itu sekali. Oh, berarti selain tadi profesi juga hobinya kental juga harus ya. Hobinya ada. Harus didasari di hobi sih sebenarnya Om. Dan punya alat. Tapi kalau yang nggak punya alat juga jangan berkecil hati. Kenapa tuh? Bisa pinjam. Karena banyak penyewaan kamera. Oh, udah banyak, termasuk di ISPO menyewakan kamera juga. Ada juga beberapa teman-teman menyewakan kamera buat yang belum punya, mungkin kan bisa saling support lah. Mungkin kalau untuk ke umum harganya sekian, kalau untuk ke anggota sendiri masa iya sih? Oh gitu. Nggak lebih mahal. Kakak lebih mahal aja tuh. Nah, terus sering lihat nih, kalau saya kan lebih ngelihat bahwa kamera itu untuk film gitu ya, untuk film, untuk videonya mungkin ya gitu.
Nah di sana kalau di film itu suka ada festival film. Nah kalau di fotografi sendiri juga ada kan? Ada Festival biasanya. foto. Festival foto, kontes fotografi. Kontes ya namanya iya. ya. Heeh. Bisa kontes, bisa kita buat pameran foto, bisa di Pameran foto. situ. Pameran foto. ISPO pernah terlibat di perlombaan atau di pameran-pameran? Untuk aktivitas di lokal dan ya mungkin untuk wilayah Purwasuka kita sering adain kegiatan juga untuk dari masing-masing, kan di Purwakarta ada komunitas ISPO, di yang lain juga ada komunitasnya masing-masing. Jadi ketika bulan ini kita ISPO buat acara, nanti bulan depan komunitas yang di Cikampek atau Karawang atau di Subang dan lain-lain buat acara, kita ke sana. Disebut nanti hunting ya, Iya, hunting foto hunting gitu foto, ya. iya. Lamun hunting foto berarti ada model dong di situ. Ada, betul. Tentunya nanti ada model, tergantung panitia penyelenggara nih konsepnya mau seperti apa gitu kan. Kalau modelnya model baju, model make up, model gaun dan casual, ada di sana nanti. Jadi kalau moto yang bagus itu memang modelnya harus bagus, apa elemen apa saja sih sebenarnya yang membuat foto itu menjadi sebuah gambar yang bercerita tadi gitu ya. Nah, sih gitu. Yaitu untuk foto yang bagus dan punya bercerita, ya. Seperti layaknya makanan dan minuman, Jadi kita ada komposisinya. Jadi seperti gula, garamnya harus pas. Gula, garam, cuka, pecin, masak. Ya, Itu begitu ada di foto juga, dari mulai angle-nya harus pas, komposisi fotonya, ngisi framing-nya juga harus pas. Jadi di situ bisa kelihatan, oh ini foto cakep nih komposisinya gitu kan. Kadang ada yang modelnya lurus, fotonya miring, kan bingung juga ngelihatnya kan. Kurang indah juga dipandang, saya ngelihatnya sampai nyangeyeng gitu kan. Jadi seorang fotografer tuh harus kuat gitunya. banget, ya. Jadi bukan semata-mata modelnya saja, tapi memang kepekaan atau feel seorang fotografer gitunya. Jadi nah, untuk modelnya sendiri, ISPO punya modelnya atau kalau ISPO memang pure memang komunitas fotografi. Lebih ke fotografi. Lebih ke fotografi. Cuman ada beberapa model yang udah sering ikut ketika event gitu kan. Biasanya kita ngundang makeup artist, dari beberapa makeup artist mereka udah punya langganan modelnya, atau siapa sih yang mau jadi modelnya gitu. Nanti ya sering berjalannya waktu kalau ada event kita suka ajakin, kita suka undang. Cuman gak terikat aja sih itu. Ada beberapa model juga sih. Lebih banyak fotografer, lebih banyak model sih. Kayaknya lebih banyak model ya. Ya 50-50 sih 50-50, kayaknya. Iya, ya. bisa juga. Kadang satu model bisa 5, 1:5 bisa, 1:3 bisa. Dan pula satu model bisa dipoto oleh beberapa fotografer aja Iya, sebenarnya. dikerumunin. Keroyoknya. Kadang kan kalau hunting foto, itu modelnya cakep tuh katanya. Karakternya dapet. Kita sono semua ngabering gitu kan ke pojok. Karena ya sebenarnya tergantung modelnya juga, dia daya tariknya seperti apa, cocok nggak nih sama kostumnya. Cocok nggak sama make upnya. Kalau ketika make up, kostum dan karakter si modelnya udah dapet, ya pasti enak gitu kan. Motonya, feel-nya juga udah pasti dapet gitu. Ada tadi saya dengar karakternya kena cocok, bukan berarti cantik saja berarti ya? Iya, betul. Karena model nggak harus cantik. Karena nggak perlu ganteng juga? Nggak perlu ganteng juga. Yang penting punya karakter gitu kan. Kayak layaknya di film lah, Kang. Oh gitu. Kan nggak semua aktor atau pemainnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Cuman karakternya lebih pasnya ke arah mana nih gitu. Jadi siapa saja bisa ya jadi model? Siapa saja bisa jadi model. Asal percaya diri. Asal nggak takut kamera. Asal nggak takut kamera. Iya. Dan nanti juga kameramen, fotografer juga bisa mengarahkan ya. Iya, betul. Nanti diarahkan juga sama fotografer, oh kalau modelnya seperti ini, kita ngarahinnya posenya seperti ini nih gitu kan. Biasanya seperti ini. Tergantung si kostum, karakter si wajah atau postur tubuhnya si model. Berarti memang itulah perlunya sebuah komunitas atau apa di sini ikatan silaturahmi fotografer ini, karena memang memfoto itu tidak susah, tidak mudah ya. Harus ada teori-teori yang dipakai ya. Teori dan trik. Trik. Artinya kalau trik dengan alat
seminim ya, semurah itu dengan seadanya bisa. Bisa. Walaupun alat yang biasa-biasa saja, tapi kita menguasai itu alat, ya hasilnya insya Allah pasti bisa. Cuman ya alat mempengaruhi hasil juga ada di situ karena ada sensornya juga kan. Sekarang ada sensor APS-C, ada sensor full frame. Kalau full frame itu dia lebih luas, walaupun jarak focal length-nya sama, jarak ininya sama. Kalau ketika full frame itu beda, dia lebih luas, lebih lebar, beda dengan APS-C. Sensor ada sensornya juga, ada megapikselnya beda-beda, tergantung kameranya sih. Tergantung kamera. Iya. Juga artinya kamera yang kekuatannya bagus atau namanya istilahnya tanpa dikuasai ilmu atau teorinya juga nggak bakal jadi bagus ya. Iya, betul. Jadi lebih baik menggunakan kamera yang biasa tapi dikuasai oleh si fotografernya. Itu. Akang sendiri pakai kamera apa sih? Kebetulan kita boleh sebutin mereknya nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan didengar juga oleh mereknya. Oh iya, boleh. Jadi brand ambassador. Jadi pakai kamera Canon nih. Kita ada dikeluarin aja apa gimana? Boleh. Iya. Saya pakai kamera Canon. Ini kebetulan casingnya keren. Iya. Supaya nggak lecet, Kang. Oh gitu sebenarnya. Ya, ini ada beberapa lensanya juga di sini. Mungkin saya bawa lensa yang simpel-simpel aja, yang biasa dipakai. Ini ada lensa yang kecil juga nih, tipis nih, kayak kue. Yes. Jadi tergantung dari apa nih menggunakan lensa yang besar, panjang, dan tipis ini. Kalau yang tipis ini buat apa? Yang panjang kecil ini buat apa? Yang besar pendek ini buat apa? Nah itu memang tergantung kita kebutuhan. Ada beberapa lensa yang masing-masing kebutuhannya berbeda-beda sih. Iya. Kita kalau yang lensa ini yang tengah, kalau lensa yang tengah ini kita bisa main zoom. Bisa main zoom, bisa main kalau ini fix, ini kamera fix, lensa fix, karena lensa fix itu nggak bisa di zoom. Kalau lensa fix itu, jadi kalau mau atur jarak dekat atau jauhnya kita yang maju mundur. Tapi dibutuhkan dalam kondisi tertentu itu ya? Iya betul. Kita lihat kondisi nih. Oh sekiranya lensa fix cukup nih buat ini. Ya pakai lensa fix. Kalau pakai kondisional nih ketika event acara bisa pakai lensa yang bisa zoom. Atau outdoor indoor juga ya? Pengaruh ya di situ? Pengaruh juga. Di lensa? Di lensa juga ngaruh. Karena kan di dalam lensa itu ada bukaan lensa ya, kayak diafragma itu. Kalau semakin dia bisa ngebuka lebar, berarti si sumber cahaya bisa nerima lebih banyak. Gitu. Jadi itu gampang, right? Tadi tanya namanya jadi seorang fotografer itu harus gampang, harus punya alat, dikuasai gitunya, tidak hanya berbicara teori. Karena saya pikir yang begini mah lebih ke sering menggunakan alat, dia semakin peka dan semakin pahamnya tentang alat tersebut. Betul. Tapi tadi juga tidak boleh kecil hatinya, hanya sekedar punya kamera biasanya. Tapi kalau dia punya skill, kenapa enggak dipakai sama teman-teman yang punya alatnya gitu. Dan malah mungkin Akang juga ini kalau berbicara tadi alat gitu ya, ini bukan juga alat yang dianggap lebih bagus, masih ada kemungkinan kamera yang dibutuhkan lebih mahal, banyak banget. Dulu langsung pakai kamera seperti ini? Enggak, kamera biasa-biasa dulu. Biasa-biasa. Karena dulu belum paham tentang kamera. Saya beli kamera dulu untuk hobi aja, untuk foto-foto. Ketika sharing, lu upgrade deh kameranya pakai yang ini biar hasilnya lebih ini bagus lah. Yang penting teknik dan komposisinya udah dapet, tinggal di-upgrade kamera atau upgrade lensanya bisa lebih wow lagi gitu. Terus gambar itu lebih bagus dari hasil kamera murni atau dari editing sih sebenarnya? Kalau kamera karena kan puntennya gambar sekarang itu kan lebih ada editing, artinya bisa dimainkan, diedit gitu. Sepertinya tidak natural dalam sebuah gambar. Apa sebenarnya kekuatannya ada di kamera atau di editing? Kekuatannya ya tergantung si orangnya, tergantung si fotografernya. Kalau sekiranya dia memang kurang yakin ini terhadap hasilnya sendiri, dia pasti edit lagi. Tapi kalau untuk kebutuhan perlombaan, kebutuhan kontes, itu harus
memang pure hasil langsung dari kamera. Nggak boleh ada editing, jadi kita ngatur semua settingan di kamera. Karena di kamera kan udah diatur, ada 3 komposisi dasar tuh yang segitiga exposure. Apa tuh? Segitiga exposure ada shutter speed, ada ISO, ada diafragma F di situ. Itu sedang. Jadi Jadi kita bisa kalau ngatur. pengen bisa tentang teknik fotografi ya harus main kamera Kalian gitu. kamera iya, di situ kan bisa diatur manual juga tentang kecerahan, gelap, terus suhu juga bisa diatur di situ, suhunya biar agak panas dikit, lebih ke oren-orenan matahari, bisa lebih ke sejuk, bisa diatur di sini. Jadi sebenarnya tanpa editing pun bisa. Bisa ya. Iya, kalau udah menguasain. Cuman kan untuk lebih kita menjual foto, kita buat lebih membuat kepuasan lagi konsumen ya pasti kita percantik lagi lah, kita dandan lagi. Nah tadi ya balik lagi ke tadi alat ya. Nah sekarang ke modelnya atau ke objek yang kita foto. Ada teknik khusus nggak sih yang lebih spesifik tentang moto seorang model gitu ya? Teori gitu ya, teori moto modelnya, pose-nya, komposisi segala macamnya itu ada tantangan khusus nggak sih ketika moto model gitu? Untuk tantangan khusus ada sih. Untuk tantangan khususnya lebih ke ketika si model belum bisa pose. Soalnya kan gini ya, Iya. misalkan di wedding aja lah gitu ya. Di Iya, wedding itu kan tiap pasangan Tiap pengantin atau punya beda-beda karakter Beda-beda tentunya, yang karakter, ini benar. bagusnya begini, yang ini bagusnya itu lebih diutamakan dari kepekaan seorang fotografer yang mengarahkan atau keinginan dari model sendiri sebenarnya. Itu kita lihat karakter si pengantinnya dulu. Ini kira-kira keras nggak nih, kaku nggak nih kalau kita arahin gitu kan. Kadang ada yang nggak bisa gitu. Jadi sebagaimana mungkin kita harus bisa mengarahkan si pengantin tersebut supaya bisa bergaya selayaknya pengantin memang dimodelin seperti itu. Jadi kita harus bisa membangun chemistry nih antara fotografer dengan kedua pengantin. Gitu harus ya ada sedikit-sedikit candaan lah untuk membangun biar nggak canggung, biar nggak takut. Aduh susah. Kadang kan suka ada yang badannya kaku gitu. Apalagi yang cowok kan. Kita ajakin bercanda. Sebelum kita melakukan pose kedua pengantin, biasanya kita ngobrol dulu, bercanda dulu. Ya seperti itu sih. Kita buat bangun dulu chemistry-nya biar nggak canggung lagi. Walaupun agak memakan waktu. Iya betul. Curi-curi waktu. Jadi orang anu kudu ngelehan jadi di situ banyak. Nah itu. Kecuali ya kalau model yang nikah. Model yang nikah udah jelas gitu Pak ya. Ini mah ya tadi itu saya ngelihat pengantin itu tadi ya beda-beda ya. Nah itu tadi tantangannya berarti bagaimana kita bisa ngelehannya dina keinginan seorang pengantin tadi. Iya. Tapi gitu. kita juga nggak bisa terlalu memaksakan apa yang kita inginkan. Kalau ketika kita paksain bahwa si itunya nggak nyaman, posenya seperti apa nggak nyaman ya kita nggak bisa paksain. Kita alihin lagi ke pose yang lain. Kalau posenya gini bisa nggak gini. Oh nah enak gini oke. Ya udah tahan seperti itu, posenya tahan ya, A-nya masuk dan lain-lain seperti itu. Yang penting komunikasi kita sih biar kita bisa ngarahin. Jadi aya dina moto oge aya teori komunikasinya di Ada sini. betul, ketika ya untuk khususnya di wedding harus bisa komunikasi. Dari mulai awal kita datang kan biasanya foto make up dulu, foto itu kesempatan kita buat komunikasi awal nih, perkenalan. Kita cari nih karakternya seperti apa nih, hobinya apa. Sambil ngobrol, bercanda sedikit ya. Ketika si kliennya nyaman, mereka mau diarahin pose segimanapun pasti mau dan pasti nyaman. Gak bakalan kepaksa. Saya ngelihat konsep-konsep prewedding sekarang mulai agak beda ya dengan dulu. Makanya yang namanya wedding itu mesti formal di tempat-tempat. Sekarang mah aya di jalan kereta, aya di tengah jalan gitunya. Itu yang membuat konsep seperti itu sebenarnya dari keinginan klien atau si calon pengantin atau fotografer sendiri sih yang menawarkan. Kadang ada yang klien meminta kalau kita konsepnya seperti ini bisa nggak? Oh bisa, berarti kalau konsepnya seperti ini kamu harus pakai baju ini. Lokasinya yang carilah yang suasananya seperti ini walaupun di kota yang berbeda. Kadang kalau yang
kalau kita ada ide, kadang kan suka keluar idenya kalau lagi ini lagi ngedit, kayak gini nih kayaknya bagus nih, coba nih pengantin ini kita ajakin. Kalau pengantinnya percaya, oh kan karena belum ada nih konsepnya, kita bawa bisa. Jadi ketika bisa kita arahin, bisa pengantin yang request, kita konsepnya seperti ini. Kadang juga kita sebelum pre-wedding nanya dulu, teh udah punya konsep belum? Udah, konsepnya seperti apa? Kayak gini. Oke, aman kalau udah ada konsep. Kalau belum ada konsep, paling kita yang nawarin konsepnya mau seperti apa. Ini yang udah seperti ini, apa kita kembangkan lagi, kita tambahin properti ini teh, gini lebih bagus nih. Oh ya udah, sikat, berangkat. Dari tadi saya dengar kalau ke pengantin bahasanya teh aja, berarti yang paling banyak permintaan itu rata-rata di pengantin itu wanita aja ya, pengantin pria wanita ya, daripada laki-laki. Kalau laki-laki mah kan posenya nggak terlalu banyak. Jadi kita lebih ke gerakan aktif sih ceweknya aja, biar lebih mesra lagi. Kan kalau cowok kita arahin seperti apa bingung. Dan tergantung itu juga ya, kalau konsep itu tergantung budget ya. Iya betul. Namun anu membutuhkan tantangan yang agak susah, memang budgetnya. Budgetnya lumayan. Boleh dibocorkan berapa sih sebenarnya? Itu dapur, Pak. Dapur. Tapi bisa sih. Oh, bisa. Dari mulai start from 3 juta sih kalau untuk saya pribadi. Artinya untuk menjadi seorang fotografer khususnya di wedding itu menjanjikan sekali ya. Menjanjikan sekali. Jadi 2 kali order bisa kebeli kamera baru. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Memang kamera mahalnya ini maaf deh. Ini saya perlu tanyakan, kameranya yang dipunya si Kang Niring berapa sih nilainya? Kalau yang ini ya bisa kalau ini untuk semi pro sih sebenarnya. Semi-pro. Untuk yang saya bawa ini semi pro, dia sekitar 15 jutaan sih. Serojeng Vespa tahun 75 aja. 15 juta belum termasuk lensa ya, bodinya aja segini aja sih. Bodi kosong unggul. Lensanya lebih mahal. Lensanya ya tergantung kebutuhan. Itu jadi fotografer mahal. Jadi tadi itu ya, menjadi seorang fotografer selain butuh ilmu, teori juga butuh alat. Walaupun tadi balik lagi ke awal bahwa untuk hobi fotografi juga tidak melulu harus mengandalkan alat, itu pamika jangkau berhenti asal lebih meningkatkan kualitas fotonya, atau dengan foto yang biasa juga asal kita tahu triknya dan kita bisa paham. Kamera hasilnya ya dimaksimalkan. Ya, sesuai dengan alat yang ada. Nah terus di fotografi dunia videografer juga itu ada lamunina film kan genre gitu ya. Aya komedi gitunya, aya action, aya horor. Di fotografi ada. Di fotografi juga ada. Seperti itu. Kita ada lomba ketinggalan saya tentang fotografi. Fotografi banyak karakternya. Ada yang food fotografi. Food. Jadi mereka fotografer khusus makanan. Jadi mereka lebih fokus ke produk-produk makanan dan lebih mengonsepkan, mengembangkan dari sisi makanannya. Jadi gitu. Seperti itu kalau untuk food. Ada model, ada produk. Ada model pasti banyak lah ya. Kalau ada produk, ada landscaper jadi kita foto pemandangan, foto gunung dan lain-lain, itu karakternya seperti sana. Gitu. Ada yang lebih naturalan ya, human interest juga, itu aktivitas manusia gitu kan, ketika di pasar, ketika di terminal, di jalan raya gitu kan. Ada foto jurnalis juga, jadi ketika kita kejadian itu foto jurnalis juga, fotografer juga jurnalis sebenarnya. Kalau saya lebih kalau punya nih ya alat ini lebih pengen moto-moto sport ya kayaknya. Enggak sih, ini apa namanya? Orang di jalan naik motor gitu ya. Itu genre apa kalau gitu tuh? Human interest. Human interest ya. Lebih ke kegiatan masyarakat, aktivitas manusia. Aya anu keur motorna nongkrong ieu ngalamun gitu. Jadi biar mogok gitu, berceritanya di situ gitu. Jadi itu ada genre ke human interest ya. Aktivitas manusia, lebih ya nenek-nenek lagi bakar kayu. Nah, gitu itu kan. betul. Anak kecil mau berangkat sekolah gitu kan, bisa dikonsepkan seperti itu. Jadi banyak. Iya, banyak banget. Jadi ya memang semua fotografer pasti bisa semuanya. Cuman kan yang lebih kita kuasain mau fokusnya kemana nih. Passion kita ya. Passion kita cocoknya mau kemana nih kan. Ada foto, sekarang kan ada tambah lagi foto baby itu yang apa ya namanya,
Jadi ketika bayi lahir dikonsepin lagi ada foto-foto baby lah. Yang Artinya konsep-konsep fotografi makin sini juga makin berkembang Semakin banyak ya. berkembang banget. Dulu zaman-zaman masih foto-foto belum seramai ini di era digitalisasi ini juga foto hanya lebih ke foto-foto human interest gitu ya. Belum ada food apa tadi? food fotografi. Food fotografi belum ada kali dulu mah ya, belum ada jual online makanan gitu ya. Iya, itu lebih ke sana sih kayaknya food fotografi, lebih kita menjual suatu makanan produk. Artinya ketika misalkan saya nih jualan food makanan online gitu, terus rata-rata ibu-ibu sekarang nih suka dipasang atau dipost di mana? Di Instagram atau di status seperti itu juga memerlukan trik-trik khusus tentunya ya. Iya, harus ada trik-trik khusus untuk kita ngejual barang-barang tersebut. Di antaranya trik seperti apa biar kelihatan nih jadi mewah apa jadi enak jadi itu seperti apa sih? Ya ada beberapa tergantung makanannya. Kalau untuk makanan lebih buah-buahan gitu kan kita semprot dulu nih biar kelihatan lebih seger. Gitu kan. Nanti kita tata dulu nih si jeruk atau si buah-buahan apanya tuh kita tata dulu. Berarti makanan buah-buahan yang kelihatan seger itu adalah sebenarnya trik-trik kamera juga. Trik-trik kamera juga gitu. Jadi kepintaran seorang harus imajinasinya harus keluar. Memang kalau untuk fotografi, apalagi kue kan, kuenya kita potong dulu, kita susun lagi gitu. Kopinya. Kopi gitu kan sampai keluar asapnya. Keluar asapnya lagi panas-panasnya, tambah biji kopi ditabur di sekitarnya, lebih enak banget. Jadi lebih menggoda buat para pelihatnya gitu. Seger ya ngopi gitu kan. Walaupun di meja ini belum ada kopi. Keren. Jadi semakin sini makin berkembang dan sebagainya. Terus tadi satu ya, foto dan video. Iya. Artinya video tadi saya hanya bisa nangkap akan lebih ke video-video di wedding. Ada ke video-video ke ini nggak sih teman-teman di ISPO ini ke film atau apa sekarang tuh istilahnya nanti? Di YouTube gitu lah, short movie kayak gitu nggak sih? Ada sih. Kadang kalau lagi iseng-iseng kan, ketika jenuh di wedding, buat kita video ini buat video short movie untuk ceritanya apa nih, konsepnya seperti apa nih kan, karena kita memang bukan bidang ahlinya di short movie kita, ya kita sharing aja semuanya. Ada masukan ini kita tampung lagi, barulah dibuat konsep seperti short movie seperti itu. Nah, ya nama geningannya Kang di short movie teh ada beberapa film short movie yang memang tidak memerlukan dialog. Itu murni selama 5 menit gitu tuh main gambar aja seperti itu. Itu bisa visual gambar aja dari sebuah gambar kita bisa menangkap sebuah cerita gitu di balik itu. Jadi saya pikir gambar pada saat ini sangat kuat banget gitu. Di Akang juga tertarik sebenarnya ke situ. Iya sih, kayaknya saya tertarik juga, memang unik juga gitu kan, ada di situ. Maksudnya saya ada naskah yang bisa kita gabung gitu. Mau nggak? Bener. Mau nggak? Cakep tuh. Boleh. Jadi dibuat konsepin lagi ya, kayak buat apa? Kita buat visualnya gitu ya. Bisa ya, artinya menerima tawaran-tawaran seperti itu. Bisa dong. Ya tergantung kerjasamanya seperti apa nih, kita saling support apa seperti apa, kita kerjasama buat suatu karya bareng-bareng bisa juga di situ. Jadi tadi ya ada tips dan trik yang foto bagus buat post di Instagram atau di story WA dan sebagainya, itu perlu aja. Perlu ya. Nah sekarang ada tips atau trik khusus nggak sih ke Akang, dari Akang ini untuk teman-teman di sobat-sobat JWP ini untuk bikin sebuah gambar yang tadi ya. Kalau ada yang mau misalkan promo makanannya atau apanya, ada tip atau trik nggak yang khusus diberikan ke teman-teman? Kalau untuk tips and trick yang diberikan sih intinya konsisten. Konsisten apa yang kita buat, produk apa yang kita jual, kita fokus ke gambar tersebut. Kalau kita mau jual kue, kita posting aja kue, update story tentang kue, dari mulai proses juga bisa kita foto. Dari mulai proses pembuatan misalkan telurnya kita ini seperti ini, dari mulai proses sampai barang jadi pun udah jadi kue, kita bisa foto. Yang penting intinya konsistensi untuk jualan mah. Dan mempunyai karakter juga.
gitu kan, masing-masing fotografer kan mereka mempunyai karakternya masing-masing, karakter pribadinya masing-masing. Ketika disusun di Instagram, oh karakter si Anu cara nyusun Instagramnya seperti ini. Oh Anu Jadi artinya karakter seorang fotografer juga bisa kelihatan di gambar. iya betul. Jadi misalkan nih ya, punten-punten nih, ini gambar satu objek dari empat fotografer itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Tergantung sudut pandang si fotografer melihat dan tergantung komposisi yang ada. Jadi biar padat nih gitu komposisinya. Aya mazhabna teh sih di fotografi. Sekarang mah aliran ieu gitu, aliran ieu. Ada ya. Ya itu aliran-aliran yang tadi aja sih paling untuk genre mungkin lebih ke genre. Ya kalau saya kan di film tuh cara nulis naskah ini dari bukunya ini atau teorinya ini, gayanya begini. Kalau dari Darwis Triadi misalkan ini, kalau dari siapa lagi sih fotografer yang terkenal gitu yang Iya, satu banyak sih. banyak ya, itu begini itu bisa kelihatan ya. Oh Bisa ini kelihatan. ini Darwis banget, ini banget misalkan bisa kelihatan ya Kang. Ya bisa di situ juga. Eh. Tergantung mazhab tadi. Itu kan masa bedanya. Nah, tentu setiap profesi ada senang, ada dukanya, ada tantangan-tantangan di situ. Ada resiko. Ada resikonya yang ini. Ketika Akang di ISPO, ketika Akang menjadi seorang fotografer, ketika Akang sekarang lebih ke fotografinya ke wedding dan sebagainya, apa sih tantangan atau tadi suka dukanya di fotografi itu, di seorang fotografer? Suka dukanya untuk di fotografi wedding. Untuk di fotografi wedding sih ya selalu dipandang biasa gitu loh. Masa foto-foto doang? Mahal banget sih, Padahal kan mereka nggak tahu gitu gear apa yang alat kita bawa, nanti hasilnya seperti apa. Mereka harus pertimbangkan di situ resiko kita di jalan bawa alat segini. Mahal ya, menurut saya mahal banget loh gitu. Ya itu mereka nggak ngeliat ke situ, yang penting jepret-jepret doang mahal sih, itu sedih banget kadang sampai seperti itu gitu kan, cuman foto-foto saya foto-foto dikit doang gitu kan. Nah untuk resikonya sendiri ketika alat di jalan terbentur apa itu lensa bisa nggak kebaca autofokusnya, kita pakai manual, sedangkan kan momen wedding itu momen yang berjalan satu kali seumur hidup. Betul. Satu kali momen dan nggak bisa diulang-ulang. Nah itu resikonya kita harus dapat momen, harus gesit agresif tuh di situ untuk wedding, karena ya bukan foto produk, foto makanan, foto yang lain-lain, nggak bisa diulang ini gitu kan. Masa ketika tadi akad lagi dong, tadi saya habis ke WC nih. Betul. Gitu kan. Dan bisa, gitu. Dan mungkin saya tangkap di sini ketika kita maksimal dalam bekerja menggunakan alat yang agak berharga gitu. Terus konsumen menganggap bahwa pekerjaan kita nih masa foto segini doang juga mahal gitu ya, dianggap biasa gitu ya. Tapi dia nggak tahu hasilnya nanti akan seperti apa mungkin gitu ya. Karena yang saya lihat, yang saya tahu nih, konsep seorang wedding gitu ya, seorang pengantin itu tentu dia akan ingin berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada gitu ya, sehingga justru keinginannya banyak gitu ya. Ada kemampuan gitu jika gitu ya. Nah, bisa jadi fotografer juga gitu mungkin ya. Iya betul ya, dan resiko terparahnya itu ada ketika pulang. Kalau kita nggak bawa mobil misalkan jaraknya dekat ini tapi ketika pulang hujan. Nah itu kita harus safety banget untuk ngamanin alatnya. Karena kan kita bawa file pengantin, file hajatan yang nggak bakalan bisa diulang hajat deui gitu kan. Kalau hilang, terhapus atau sampai error, sampai crash memori itu suka dukanya. Ada beberapa, bukan saya sih, cuman di ISPO ada beberapa yang seperti itu. Dulu ya sebelum ini, makanya jadi pelajaran buat sekarang itu kita tata cara taruh memori seperti apa gitu kan. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita cek dulu nih memori sehat apa enggak nih, kotor enggak nih gitu kan, ini rawan enggak nih, bisa kebaca apa enggak. Itu ada beberapa yang hilang datanya loh. Sampai hilang pisan gitu ya? Sampai hilang pisan, nggak bisa diulang, eta hajat. Cuman ada yang hilang banget, ada yang kan untuk era digital gitu kita ada beberapa software yang bisa ngangkat kembali file yang udah dihapus.
Nah, ada beberapa di situ, ada sebagian yang keangkat filenya. Jadi untuk momen akad aman, tapi ketika momen akad sampai sore hilang gitu. Ada aja itu Om. Sampai tantangannya sampai diancam mau dilaporin lah gitu kan. Ngeri. Sampai diancam sama pengantin loh itu. Atau vendornya siapa nih yang ngasih jobnya? Itu pengantin saya gitu kan. Masa filenya nggak ada hilang bisa diusahain nggak gimana? Soalnya nggak bisa hajat lagi, nggak bisa akad lagi, dah akad nangis gitu kan. Sedih di situ, stres banget itu. Tapi sampai sejauh ini lebih banyak senangnya dong. Alhamdulillah. Ya daripada anu tadi itu mah. Iya, ada beberapa resiko yang harus kita siap ambil, kita hadapi ya. Karena setiap pilihan ada resikonya. Pasti ya. Tadi keinginan seorang pengantin, kalau saya sih dekat dengan teman-teman yang suka desain gitu ya. Jadi keinginan klien itu kan sok Kang Ina kurang, Ina tambahan, Ina lebihan, Ina udah pada pinter ya sekarang. Udah pada pinteran mana ranehna gitu. Nah itu tuh jadi ribet nggak sih ke kita ketika punya klien yang balik lagi tadi ke awal ya, resiko-resiko dengan seorang klien yang ada pinter katanya. Itu rata-rata begitu nggak sih? Ada aja sih. Ada aja. Posisinya pengen seperti ini gini. Saya untuk karakter warnanya pengen kayak gini dong, bisa nggak? Atau karakter konsep fotonya kayak gini. Ya insya Allah diusahakan gitu kan. Paling seperti itu. Bisa, cuma nanti diusahakan. Karena kan itu bukan hasil karya saya gitu kan. Insya Allah kita bisa ngikutin. Kalau itu kemauan klien. Gitu. Dan artinya sampai sekarang juga lebih banyak mereka puas ya. Dengan karyanya Kang Dery dan teman-teman di ISPO ya. Alhamdulillah. Sehingga banyak job terus. Amin. Dan tadi kedua, lamun ajak ke collab tentang garap-garap sebuah itu boleh ya. Siap banget. Ayo. Saya tertantang ini main kamera nih gitu ya. Nah ini ajakan atau motivasi buat teman-teman yang ingin bergerak di fotografi atau ingin jadi fotografer khususnya di Sobat Jadi Begini Podcast dari Akang nih, apa nih misalkan ingin disampaikan teman-teman, kan saya tuh sebenarnya merasa fotografi tapi itu bisa, atau bagaimana sharing itu kira-kira bagaimana ajakan nih motivasi. Karena untuk di era digital seperti ini kita punya Instagram, kita punya Facebook dan lain-lain, itu kita bisa lihat tiru dulu di situ untuk awalan. Dan ketika belum punya kamera jangan berkecil hati. Kita kan pasti mayoritas masyarakat udah punya handphone. Dan handphone sekarang pun udah bagus-bagus gitu kan. Jadi kita tinggal mengatur angle, posisi ketika apa yang kita ambil itu ngisi semua di frame gitu. Jangan sampai ketika foto motor bana gitu kan. Ketika kita foto kepotong gitu kan, knalpotna gitu kan. Jadi komposisinya harus dapat semuanya ada di gambar. Seperti itu sih. Jadi jangan berkecil hati. Pakai handphone pun bisa jadi fotografer, jadi photographer. Apa namanya? Jadi photographer ya. Cuman tapi banyak sih, nggak kalah saing yang punya kamera dan HP karena canggih-canggih. Canggihnya kamera, canggihnya aplikasi di handphone bisa menjadi hasil yang bagus. Dan intinya juga hasilnya bukan dilihat dari alat ya tadi teh ya, tapi ketika gambar bisa bercerita, itu yang lebih kuat ya. Tidak dihasilkan dari sebuah kamera yang canggih juga ya. Iya, itu kamera mah hanya alat gitu kan. Alat. Oke. Bisa pakai handphone, bisa pakai kamera CCTV pun kalau ada cerita di dalamnya kan unik juga ya. Betul, sampai ada di stasiun TV itu kan, salah satu stasiun TV. Acara itunya CCTV gitu kan judulnya. Bisa bercerita panjang. Bisa jadi program. Anu maling motor. Gagal. Malah lucunya. Oke Kang, berarti saya sebagai seorang pecinta fotografi ini nggak terlalu sulit juga untuk memulai kegiatan saya dengan hanya punya modal handphone juga ya. Termasuk juga untuk teman-teman di Jadi Begini Podcast, tetap untuk berkarya, apapun yang kalian mau, jadikan hobi itu jadi sebuah profesi yang menghasilkan. Termasuk dengan Kang Dery ini di ISPO, selamat, semoga mudah-mudahan jobnya
banyak lagi. Amin. Jadi segitu aja Kang obrolan kita tentang Oke. fotografi dan ISPO ya dari Akang. Mudah-mudahan nih buat teman-teman ilmu yang tadi kita obrolkan bisa bermanfaat. Hatur nuhun Kang ya sudah Siap, bisa sami-sami. ngobrol dengan saya di sini. Ya, mudah-mudahan juga nanti setelah ini kita ngobrol lagi Tentang yang lain-lain tentang job tadi ya. Sahabat JMN, Sobat JBP, ketemu lagi dengan saya nanti minggu depan dan mudah-mudahan semakin banyak program-program di Jadi Begini Podcast. Ketemu lagi dengan saya di Jadi Begini Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kapnya.